baik Bapak Ibu, berlama-lama lagi kita panggilkan Tri Diamond God Lion Indonesia, Bapak Ruli Wahyudi. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekali lagi buat semua rekan-rekan Bapak Ibu yang insya Allah selalu sehat di seluruh Indonesia. Saya Ruli Wahyudi, hari ini saya sedang di rumah saya di Dago Atas, di daerah Bandung, di kota Bandung tepatnya. Dengan buah cerita Bapak Ibu. Jadi ada seorang kakek ini lagi tertidur di kursi ruang tamu. Nah, kakek ini punya cucu. Tiba-tiba cucunya itu iseng, Bapak Ibu. Cucunya itu menaruh terasi di atas mulut di bawah hidung kakek itu. Padahal kakek itu lagi tidur. Nah, ketika kakek itu terbangun, kakek itu langsung terbangun, semerta-merta dia mencium bau terasi. Dia bilang, wah, ruang tamunya bau terasi, dia bilang. Terus dia ke luar rumah, dia ke teras depan. Di teras depan pun dia bilang, teras depan bau terasi. Terus dia masuk ke kamar tidurnya, dia bilang lagi, kamar tidur bau terasi, Bapak Ibu. Cerita itu menunjukkan bahwa banyak orang, inti dari cerita tadi adalah banyak orang sekali lagi menyalahkan orang lain atas ketidaktahuan dia terhadap suatu fakta. Nah, hari ini saya akan berbagi sharing santai dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua kita sehat dan bisa menjadikan terbuka untuk menjadikan bisnis ini sebagai peluang usaha, tidak hanya kita menambahkan uang, penghasilan, tapi bisa membangun aset yang sangat besar nantinya lewat bisnis ini. Karena terbukti Bapak Ibu, bisnis ini dijalankan secara online sangat bisa dan omset kami di bisnis ini semenjak pandemi malah berlipat-lipat. Terus terang omset pribadi saya juga itu naiknya aja bisa hitungan miliaran Bapak Ibu. Hitungan bahkan di atas 10 miliar naiknya aja per bulan. Itu luar biasa faktanya. Nah, saya mau cerita sedikit. Saya lahir di Jakarta. Background saya dari keluarga menengah, biasa aja. Bapak saya karyawan perusahaan asing, ibu saya dosen di UI. Nah, dari kecil saya tuh orangnya mencintai kebebasan. Saya pengen banget bisa punya kebebasan waktu, kebebasan finansial. Saya ngelihat ke orang enak ya bisa jalan-jalan, bisa punya uang, bisa milih kapan kerja, kapan enggak. Makanya ketika ditawarkan usaha ini, terus terang saya dulu langsung tertarik sama hasil yang ditawarkan, sama konsepnya. Tapi terus terang karena saya latar belakangnya teknik, saya kuliah di ITB, di teknik geologi, saya nggak ngerti itu yang namanya kesehatan, saya nggak ngerti bangun aset, saya bahkan dulu bukan orang yang bisa mudah bergaul sama orang, Bapak Ibu. Jadi ketika ditawarkan saya ini, saya terus terang pertama kali datang ke pertemuan, zaman 18 tahun lalu saya diajak ke pertemuan bisnis ini, saya kaget lihat orang pakai jas, rapi, salaman itu gini, set, 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 set. Pokoknya saya kaget lah ngelihat apa namanya komunitasnya. Tapi di situ saya mikir, kalau emang ada hal-hal yang saya nggak nyaman, mungkin saya nggak nyaman, misalnya kayak pakai baju rapi dan lain-lain, tapi hal itu adalah hal yang positif, terus hasil yang ditawarkan memang bisa, kenapa enggak? Simpel lagi nih, saya ada satu cerita. Misalnya Bapak Ibu di rumah, Anda ditawarkan pekerjaan jadi tukang gosok WC di satu mall dengan gaji 1 bulan 1 juta. Kira-kira siapa yang mau? Banyak yang nggak mau pasti jadi tukang gosok WC. Bersihin WC umum pasti jorok. Pasti pikirannya nggak maunya kenapa? Wah, pasti jorok, bau, wah dan lain-lain. Jijik banget, masa saya sekolah jadi tukang kerja jadi tukang gosok WC gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada tambahan, kalau Bapak Ibu bekerja selama 2 tahun penuh jadi tukang gosok WC, setelah 2 tahun, di bulan ke-25 berarti ya, setelah 2 tahun, nggak usah kerja lagi, akan dapat passive income 200 juta per bulan. Seterusnya, sampai kita meninggal bahkan bisa diwariskan. Nah, kalau saya tanya seperti itu, kira-kira siapa yang mau 2 tahun jadi tukang gosok WC, terus terusnya bisa dapat aset yang menghasilkan ratusan juta? Banyak yang mau.
yang tiba-tiba tadi mikir jorok, wah kayaknya nggak bau-bau amat lah, WC umum, biasa aja, saya bisalah bersihin. Nah, itu analogi aja Bapak Ibu. Istilahnya begin with the end in mind. Memulai dengan hasil akhir di pikiran kita. Nah, ketika saya mulai bisnis ini, saya tahu hasilnya itu serius. Jadi hasilnya itu bisa penghasilan puluhan juta per bulan, bahkan ratusan juta per bulan. Dan itu stabil dari aset yang kita bangun. Nah, karena saya tahu hasilnya serius, saya tahu ngerjainnya juga serius. Jadi saya akan ngomong ke Bapak Ibu, teman-teman yang di rumah hari ini juga. Banyak yang ngomong kan, wah di network marketing, di MLM, itu banyak ngomongan hasil. Nah, kalau kita bicara bisnis, kita harus bicara hasil. Kita bicara kerjaan, kita harus bicara nilai rupiahnya. Seperti apa yang bisa kita dapatkan. Tapi hari ini saya akan bicara sedikit juga soal kerjanya. Jadi Bapak Ibu, kita di sini mengerjakan bisnis ini sudah terbukti selama pandemi itu sangat bisa dari rumah. Kalaupun ketemu orang tidak perlu berkerumun, cukup 1-2, masih jaga jarak, masih melakukan anjuran pemerintah 3M tadi. Tapi kita banyak grup saya di kota-kota yang berkembangannya bagus, itu bahkan mereka belum bikin pertemuan offline, tapi omset tetap bisa naik. Kenapa? Karena memang bisnis Tiansi ini bisnis di bidang kesehatan, saya kasih gambaran ya, bisnis di bidang kesehatan yang memang tidak akan bisa mati bisnisnya, bidang ini, selama manusia masih ada, selama belum kiamat ekstrimnya. Karena gini, banyak bisnis yang setelah ada perubahan era, bisnisnya itu nggak akan bisa survive, bahkan hilang. Contoh kalau ingat tahun 2000-an, itu banyak sekali orang buka wartel, warung telekomunikasi. Di wartel dulu kan mencet nomor telepon, angkat telepon ada harganya. Di Bandung dulu hampir setiap gang, setiap jalan, itu ada orang buka bisnis wartel. Sekarang udah nggak ada bisnis wartel. Nggak ada orang pakai telepon rumah bahkan. Sedikit sekali. Hanya kantor mungkin yang pakai telepon rumah. 2, bisnis warnet. Dulu orang main game, datang ke warnet, di depan komputer, di depan visinya, bisa berjam-jam main game online. Sekarang orang main game online, ya di smartphone-nya, di HP-nya. Jadi bisnis warnet pun sebentar lagi saya bilang udah akan hilang. Tapi kalau kita ngomong bicara kesehatan, bidang kesehatan, kan nggak mungkin orang sakit, lu sakit apa? Sakit panas. Oke, udah gua email ya, semoga udah sembuh. Nggak bisa sembuh pakai email, Bapak Ibu. Nggak bisa pakai digital. Tetap harus ada ya suplemen, ya asupan makanan yang bagus, seperti itu. Makanya bisnis ini, insya Allah, selama manusia masih ada, manusia akan butuh sehat. Ini akan long term, bisa sampai seterusnya. Kedua, digital, Bapak Ibu. Di Indonesia, omset digital, omset online marketing, itu sampai triliunan tiap tahun. Dan sekarang, apalagi masa pandemi, setiap orang itu megang HP, di HP-nya, itu kurang lebih bisa 4-5 jam per hari. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, terbuka dulu terhadap sebuah peluang. Jangan negatif dulu, sebelum saya masuk ke slide. Gini, Anda harus bedakan antara opini dengan fakta. Kalau saya bilang misalnya Bandung jauh, itu fakta apa opini? Buat yang tinggal di Bandung, di Jawa Barat, ya Bandung dekat. Tapi buat yang tinggal di Kalimantan misalnya, ya Bandung jadi jauh. Seperti itu. Jadi itu opini. Tapi kalau saya bilang Tiansi membagikan, bisnis kita, perusahaannya namanya Tian Syariah, sudah mendapat sertifikasi syariah. Itu opini apa fakta? Itu fakta. Terus Tiansi sudah membagikan puluhan mobil mewah, ratusan bahkan, mobil mewah, banyak leadernya mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri, udah ribuan. Itu opini apa fakta? Itu fakta lagi, Bapak Ibu. Kalau misalnya saya bilang, misalnya saya ganteng, itu opini apa fakta? Itu fitnah mungkin buat sebagian orang. Nggak, saya bercanda ya, jangan serius-serius, walaupun kita online tetap bisa bercanda. Nah, hari ini Bapak Ibu, sekali lagi Anda perlu mendapatkan fakta dari orang yang tepat. Misalnya gini, saya mau nambel ban. Saya tanya tukang tambal ban. Karena dia emang ahli di bidangnya. Kalau saya nanya ke tukang pecel, Bu, gimana cara nambal ban, Bu? Tolong. Dia bilang susah nambal ban, mendingan bikin pecel. Yang salah tukang pecelnya apa saya? Yang salah saya yang nanya, Bapak Ibu. Jadi saya nanya bukan kepada ahlinya. Nah, sama aja Bapak Ibu. Zaman sekarang semua orang bisa bikin konten. Semua orang bisa bikin apapun di YouTube, bisa bikin komentar apapun di Instagram tentang bisnis MLM, tentang bisnis Tiansi.
tentang bisnis network marketing. Tapi balik lagi, kalau Anda mau membedakan apa yang namanya fakta dengan opini, dan Anda bertanya kepada fakta orang yang tepat, tanyakan pada praktisinya. Orang-orang yang memang menjalankan bisnis ini dan sudah berhasil. Itu Bapak Ibu. Nah, saya hari ini akan mencoba sharing bagaimana faktanya, dulu saya seperti apa, sampai saya bisa mencapai peringkat sekarang Bapak Ibu di bisnis ini. Saya sudah 19 tahun di bisnis ini. Bisa lihat ini muka saya zaman dulu. Kelihatan ya di share screen ya. Nah, ini saya waktu kuliah tahun 2002, ini gimbal. Anda mungkin nggak kebayang orang yang tampangnya gimbal begini, udah gitu background-nya hutan lagi, bisa sukses di bisnis ya, network marketing yang orangnya rapi-rapi gitu. Juga kalau dibilang nggak percaya gitu, bingung kok bisa lu bisa sukses di bisnis MLM. Nah, itu justru kelebihan bisnis ini, yang masuk itu tidak disaring. Kenapa yang gagal banyak? Karena masuk tidak disaring. Tapi karena masuknya tidak disaring, siapapun dengan background apapun bisa berhasil di bisnis ini. Ini saya zaman kuliah dulu, saya singkat aja, ini zaman kuliah lapangan dulu di Karangsambung di Jawa Tengah. Ini saya dari bisnis ini sudah ke 5 benua, 200 kota besar di seluruh dunia. Jadi alhamdulillah setiap tahun hampir ke luar negeri terus. Tanggal luar negeri tahun 2020 kemarin. Ini salah satu foto favorit saya, foto sama Sumo. Ini kita bisa terlihat kurus kalau foto sama yang lebih besar daripada kita. Lanjutannya ini di Nepal, di Gunung Everest, tapi di ketinggian hampir 5.000 meter di atas permukaan laut. Saya suka naik gunung. Wah, ini seru banget Bapak Ibu. Ini saya ngalamin tidur di rumah penduduk yang seperti di belakang itu, di layar. Itu suhunya minus 15. Dan luar biasanya waktu malam-malam, saya jam 2 pagi sakit perut. Ini cerita aja biar Anda rada terhibur di rumah. Sakit perut jam 2 pagi, saya nanya toiletnya di mana, where is the bathroom? In the backyard katanya. Saya ke belakang, kan jongkok, namanya juga toilet desa gitu, di desa di Nepal. Pas saya mau cebok Bapak Ibu pakai gayung, itu ternyata pas saya ciduk, itu es batu Bapak Ibu. Jadi Anda kebayang nggak suhu minus 15, cebok pakai es batu. Nah, itu seru banget ceritanya. Jadi kalau Anda sering keluar negeri akan dapat cerita-cerita seru deh. Ini sama Mr. Lee, pemilik perusahaan kita, orang yang sangat dermawan, pengusaha yang punya visi luar biasa. Dari perusahaannya banyak sekali orang yang bisa berubah, sudah jutaan mungkin di dunia, berubah secara kehidupannya, kesehatannya. Ini saya udah tur ke semua stadion sepak bola yang terkenal di seluruh Eropa, hampir seluruh Eropa, sampai Inggris juga sudah. Ini di Bernabeu, tapi saya penggemar Barcelona, jadi pakai anti Madrid Bapak Ibu. Ini seru-seruan aja sebenarnya. Ini di Cape Town, di South Africa. Nah, ini Indonesia. Jangan salah, Indonesia juga salah satu destinasi terbaik. Ini di Pulau Rinca, di Nusa Tenggara Timur. Dia Komodo, satu-satunya yang ada komodo itu di sini, di seluruh dunia. Makanya destinasi terkenal sekali. Ada pantai pink juga di sana. Ini saya juga suka diving. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, dari bisnis ini, kenapa saya cerita dulu soal passion saya jalan-jalan. Karena saya dulu menjalankan usaha ini dengan susah payah tahun 2002, belum ada gadget, belum ada dream, saya punya kebebasan untuk bisa jalan, melakukan hobi saya. Dari saya bujangan sampai alhamdulillah sekarang saya anak udah 3, Bapak Ibu. Dan bisnis ini alhamdulillah membiayai kehidupan keluarga saya, rumah saya juga dibangun murni dari semua bonus dari bisnis ini. Ini sama istri saya di New York tahun 2014, waktu itu saya nikah 2014, habis nikah langsung God Lion trip bulan madu di New York, ini Hard Rock Cafe di kota New York. Ini di Turki, nah ini juga di Turki Bapak Ibu, di Istanbul, di Turki. Nah ini rumah yang saya bangun di Bandung, di Dago Atas, semuanya dari bonus dari bisnis ini. Saya waktu itu menjalankan bisnis ini dari 2002, sudah bisa punya reward. Pertama kali itu reward Mercy tahun 2006. Jadi sebelum saya lulus kuliah, sebelum saya jadi sarjana S1, saya dapat reward gratis dari Tianxi, itu Mercedes C230 Sport. Dan saya lanjutkan terus menjalankan bisnis ini. Alhamdulillah asetnya berkembang. Sekarang di grup sudah banyak, mungkin ratusan orang yang sudah terima mobil juga, sudah bisa berubah kehidupannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bisnis ini itu bisa memberikan pengharapan yang luar biasa di tengah pandemi ini Bapak Ibu. Karena kita bicara bisnis, sekali lagi saya bicara hasil hanya untuk menunjukkan bukti, fakta bahwa dari bisnis ini kita bisa punya hasil yang luar biasa. Dari bisnis ini karena saya orangnya juga nggak boros, saya bisa punya beberapa rumah di beberapa kota.
di Cirebon, di Lampung, di Jakarta, apartemen juga di Bandung ada beberapa. Dan di rumah yang saya tinggalin sekarang, tanahnya 1.000 meter. Di sebelah saya baru beli lagi tanahnya 2.000 meter, jadi nempel. Ini tampak belakangnya. Kalau pagi-pagi seperti ini sekitar jam setengah 6, jam 6, habis sholat subuh itu indah sekali pemandangannya. Bandung saya lihat dari atas. Ada kolam renang, air hangat. Anak-anak saya jadi bisa berenang di rumah sendiri. Jadi waktu pun kemarin ada di rumah saja, lockdown, ya kami alhamdulillah tetap happy, walaupun di rumah, serasa di hotel tiap hari, Bapak Ibu. Nah ini salah satu yang sebenarnya saya agak ragu mau saya ceritain apa enggak, tapi saya ceritain aja. Di rumah saya di bawah ada joglo, saya juga buka rumah tahfiz. Rumah tahfiz ini anak-anaknya rentan waktunya 8 bulan, itu menjadi penghafal Quran atau hafiz. Gitu. Ini kemarin baru beres batch pertama, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari mana-mana. Terus ini tampak depannya rumah saya, ini atasnya saya pakai solar panel karena di sini melimpah matahari di Indonesia. Jadi solar panel itu 2000 watt masuk ke listrik PLN. Seperti itu Bapak Ibu. Ini pemandangan kalau pagi juga. Nah ini istri saya dan anak saya, waktu itu belum ada yang anak ketiga. Ini waktu di Korea Bapak Ibu. Saya ke Korea udah berkali-kali, tapi yang terakhir ini spesial karena saya ke sana sama keluarga, sama anak-anak. Istilahnya saya melihat dunia, keindahan di mata mereka, dari mata anak-anak. Dan ketika saya melihat senyum mereka, saya melihat senyum istri saya, senyum anak-anak saya, buat saya jadi keingatan lagi. Oh, buat momen-momen seperti ini, saya berjuang di bisnis ini, saya fight di bisnis ini, buat momen-momen seperti ini. Dan ini terakhir, ini foto kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu saya. Bapak saya alhamdulillah dan Ibu saya masih sehat hari ini. Bahkan Ibu saya juga masih aktif sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung. Secara finansial mereka nggak butuh support dari saya, tapi saya bersyukur alhamdulillah dari bisnis ini, saya bisa meluangkan waktu, ngajak mereka jalan-jalan. Ini tahun 2012, waktu itu ikut God Lion Trip di South Africa, ini di kota Joburg atau Johannesburg di South Africa, Afrika Selatan. Balik lagi Bapak Ibu, hari ini, di sharing singkat ini, saya mengajak Bapak Ibu sekali lagi untuk melihat bisnis ini, TNC dengan sistem One Vision, sebagai kendaraan. Anda pasti punya dream, Anda pasti punya impian, orang tua Anda mau dibahagiakan seperti apa, keluarga Anda mau dibahagiakan seperti apa. Pertanyaan saya, apalagi di masa pandemi ini, sudah ketemu belum jalannya? Sudah ketemu belum kendaraannya? Ibaratnya dari Jakarta, saya mau ke Surabaya, paling cepat naik pesawat, 1 jam sampai. Naik kereta bisa 8 jam, 10 jam, naik mobil bisa 10 jam. Cepat atau tidaknya kita sampai ke tujuan kita tergantung kendaraannya. Nah, sama juga impian itu tujuan kita, masing-masing punya impiannya masing-masing. Cepat atau tidaknya sampai ke impian Anda tergantung kendaraannya, Bapak Ibu. Dan terakhir, 1 menit terakhir, saya mau minta Anda, Bapak Ibu, yang di rumah, di masa pandemi ini, sedikit membayangkan sambil duduk santai, sambil lihat HP Anda, coba Anda bayangkan muka ibu Anda, bawa bau khasnya, bawa muka ibu Anda ke hadapan Anda sekarang, bayangkan senyumnya. Orang ini yang darahnya tumpah ketika Anda lahir. Orang ini yang menyayangi Anda dari kita kecil, Bapak Ibu. Rasain bau khasnya. Dan Anda bayangkan mukanya tersenyum. Nah, menurut Bapak Ibu yang di rumah, berapa harga senyum itu? Mau nggak kita berjuang untuk membahagiakan orang tua kita, ibu kita? Yang kedua, saya minta Anda bayangin Bapak Anda, yang masih punya orang tua, yang punya Bapak. Bapak kita, orang yang bekerja keras sebelum kita lahir. Mungkin harus keluar pulau, harus kena panas, dan seterusnya. Tapi orang ini, sekarang mungkin sudah tidak segagah dulu. Dan orang ini, Bapak Ibu, coba Anda bayangin, muka Bapak Anda senyum di depan Anda. Dan Anda sekali lagi saya tanya kepada Anda yang di rumah, berapa harga senyumnya? Maukah Anda berjuang lewat di sini, belajar, ngulik sesuatu yang belum Anda ngerti, Anda belajar, lama-lama Anda bisa. Anda nggak ngerti online, kita belajar sama-sama, lama-lama bisa. Dan kita bangun bisnis kita sama-sama, aset kita sama-sama, Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk orang yang bilang, bisnis MM hanya ngomongin uang, berarti orang itu belum mengerti tentang bisnis ini. Kita tidak hanya ngomongin materinya, tapi kita ngomong alasan di balik itu. Buat apa kita berjuang? Buat istri, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Dan Bapak Ibu, Allah tidak akan ngasih satu cobaan, termasuk pandemi ini,
kalau manusia seluruh dunia tidak bisa mengatasinya. Percayalah Bapak Ibu, kita dikasih kesulitan itu bersama kemudahannya. Dan buat teman-teman di rumah, Bapak Ibu, walaupun kita jauh jaraknya pakai online, saya mau transfer energi saya buat teman-teman yang lagi berjuang, yang lagi mau terbuka terhadap bisnis ini. Saya kasih tips Bapak Ibu, kalau Anda mau pasti berhasil menjalankan bisnis ini, saya kasih 3 kata buat Anda yang di rumah. Jangan pernah menyerah. Karena orang yang tidak pernah menyerah, itu tidak akan bisa dikalahkan. Dari saya Bapak Ibu, semoga Allah merahmati bisnis kita, semoga Allah merahmati perjuangan kita, semoga Allah memberikan berkah terhadap usaha kita dan keluarga kita. Dan Bapak Ibu, semoga kita sama-sama sehat, sama-sama mengikuti anjuran pemerintah, dan semoga Anda bisa melihat bisnis ini sebagai satu peluang untuk bisa merubah kehidupan kita lebih baik, merubah kesehatan kita dan keluarga lebih baik. Selamat siang, selamat sore dari saya, Ruli Wahyu dari rumah. Salam buat seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.